Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Wong Kuno News. Oke, hari ini kita ada beberapa video ya mengenai viralnya anggota X Academy dulu ini mengomentari bagaimana public speaking dari peserta DA7 sekarang ini. Dan juga ada X juri Academy dulu. Ini seperti Saiful Jamil juga berkomentar bagaimana kualitas para peserta DA7 ini. Menarik untuk disimak. Langsung kita gaskan ke videonya. Let's go. April bagus banget. Basic vokalnya April tuh bagus. Aku bilang April itu titisan Lesti Kejora. Jadi tuh nurnya Lesti Kejora tuh ada di si April. Valen itu titisannya Rhoma Irama, Haji Rhoma Irama. Nurnya Haji Rhoma Irama tuh ada di si Valen. Ya kalau aku jadi jurinya ya aku pilih Valen. Tapi ini berasal apa? Tapi karena ini virtual gift. Iya. Masa mau membohongi diriku? Sejak kapan ya lah aku apa adanya ya begini. Tasya yang seharusnya pulang, tetapi Tasya diselamatkan oleh virtual gift. Akan bisa membuat dia tersenggol. Pasti. Makanya di awal tadi saya bilang. Yang salah jurinya kenapa mempertahankan suara yang sudah rusak. Sekelas Indosiar ini TV nomor 1 kok. Dia pelin-pelan gitu loh. Sistem penjuriannya kok pelin-pelan gitu. Sampai 3 kali perubahan gitu. Ya kan? Sampai 3 kali perubahan gitu. Untuk apa sih? Akhirnya kita berpikir, saya pribadi berpikir, jangan-jangan dia berpikir begini untuk menyelamatkan seseorang peserta. Ya, kalau pertandingan yang murni itu, kita selamatkan yang berkualitas, itu yang murni. Bukan menyelamatkan yang diinginkan secara pribadi, tidak apa-apa. Cuma ada di DA7 perubahan eliminasi sampai 3 kali guys. Jadi ini disingkirkan karena ketidaksukaan juri. Kalau yang benar kan disingkirkan karena peserta ini lemah kalau dibandingkan dengan peserta yang lain. Nah itu sportif. Tapi kalau peserta disingkirkan karena di luar dari itu, karena di luar ketidaksukaan, karena peserta ini bisa mengganggu idolanya juri, nah itu kagak boleh. Kalau April lolos sama Valen, sebenarnya itu kita sudah tidak bisa membedakan siapa yang pantas juara karena semuanya bagus. Tapi kalau ini ya saya yang pantas juara 1 ya Valen, yang pantas juara 1 ya dia itu pantas banget dan layak. Tapi kalau tergantung lagi kepada virtual giftnya ya sudah ke virtual gift lagi. Tapi kan dari kemarin ini virtual gift tertinggi adalah si yang satu orang itu loh. Jadi hati-hati. Soimah pernah memberi pernyataan bahwa yang seharusnya pulang pada saat penentuan top 4 result DA7 karena penampilannya kurang dan ada kesalahan adalah Tasya. Tetapi faktanya yang terjadi adalah Tasya diselamatkan oleh virtual gift. Aku nggak akan pernah berhenti memberantas netizen yang seperti ini nih, seperti Cil Ramadhani. Katanya Valen baru jadi artis aja udah belagu. Gak bisa jaga attitude di depan semua orang malah ngerokok. He, Cil Ramadhani, kalau memberikan komentar itu yombok tolong difilter dulu ya. Valen Pamekasan Dangdut Academy 7 itu melakukan hal seperti itu karena dia menghargai ketika diberi oleh masyarakat setempat. Jadi ya wajar, dan dia juga melakukan hal itu secara tertutup, ingat ya, bukan terang-terangan. Jadi Valen Pamekasan itu tidak menunjukkan secara langsung tetapi tertutup, tetapi dia menghargai ketika diberi di daerahnya. Toh juga dia tidak melakukan hal-hal yang kurang baik. Selama ini kita lihat, kita
selaku pendukungnya, apa yang baik dari Valen kita tiru, yang tidak baik ya nggak usah ditiru. Jadi ambil sisi positifnya aja, Cil Ramadhani. Berikan dukungan ya, jangan malah menghujat sana sini ya. Aku ingatin nih Cil Ramadhani. Jadi kita sebagai sahabat Valen sangat tidak setuju kalau misalnya kamu bilang dia belagu nggak bisa jaga attitude. Attitude-nya Valen itu sangat baik sekali. Dia selalu ramah, dia selalu sopan, dia selalu nunduk, dia selalu menghargai ketika diberikan nasihat. Gak menghargainya di mana? Hanya salah satu hal, yang ngerokok, dan itu karena disuruh untuk masyarakat setempat dan dia menghargai, kamu permasalahkan. Ya Allah, dia hanya posisinya menghargai loh ya. Gak ngerokok satu genggam segini tuh, nggak cuma satu, dan itu posisinya sedikit banget, gak habis banyak ya. Tolong, posisi menghargai sama tidak menjaga attitude itu tolong dibedakan ya. Valen itu bintang segala bintang. Aku ingatin lagi, Valen itu bintang segala bintang. Paling bagus public speakingnya DA7 siapa kak? Nggak ada, belum ada, standar semuanya. Kamu nanya ya, aku jawab ya, jadi fair ya. Ya emang belum ada, namanya orang masih tangeh. Ibarat kata orang Betawi baru mentik. Mereka perlu belajar dari yang senior. Ajarin yang senior bagaimana caranya ngomong. Nah lu aja pernah kepleset ngomong di panggung waktu itu, lu sombong tentang bayaran, ya kan? Nah sekarang job lu mana? Kurang kan gara-gara kesombongan lu. Namanya anak baru kemarin juara. Wajar lah kalau public speakingnya dia harus belajar. Kan begitu. Lu sebagai yang senior bantu, bukannya malah mengucilkan. Ucil juga lu. Kan si Rizky Bilar ngegip tuh sama Gilang. Ya. Terus yang keluar kan maunya mereka pakai nama apa ya? The Clinic apa gitu ya. Tapi yang keluar kan nama Rizky. Yang keluar nama Rizky. Terus itu tanpa disadari itu kan di confirm ke kameramen. Kalau kita nge-give itu kita ngetik nama, tapi yang muncul apa sih? Jawabannya nama akun, Bang. Jadi itu Rizky nama akunnya. Seharusnya kalau memang yang nge-give ini yang keluar nama akun, lah Sultan-Sultannya Tasa nama akunnya dong yang muncul. Sama seperti Sultan-Sultannya Valen. Itu grup Bawang Mas Grup itu nama akunnya. Dan yang lain-lain itu nama akunnya. Aku bukan ngetawain si Tasyanya sih. Aku lebih ngetawain itu yang ngawal lagi ngamal apa coba. Aduh, udah aku nggak bisa menyimpulkan, kalian lah yang peran di kolom komentar itu lagi ngawal dalam keadaan apa coba. Mat ke Valen di panggung D Academy 7 ternyata bukan sekedar euforia sesaat. Di balik gemerlap lampu panggung dan riuh sorak penonton, muncul satu fakta yang bikin publik mendadak terdiam lalu heboh. Soimah seolah memberi bocoran halus soal siapa yang bakal keluar sebagai pemenang. Dan sejak momen itu, potongan puzzle mulai tersusun rapi. Dukungan Raffi, kondisi Valen yang selalu stabil, hingga arah pembicaraan Soimah yang terdengar berbeda dari biasanya, semua mengarah pada satu nama. Malam-malam menuju puncak D Academy 7 memang terasa makin panas. Media sosial penuh spekulasi, komentar netizen terbelah, dan setiap gestur kecil dari juri maupun tamu spesial langsung dibedah habis-habisan. Tapi yang paling menyita perhatian adalah perubahan sikap Raffi Ahmad. Ia terlihat tanpa ragu menggelontorkan dukungan besar dan gift fantastis ke Valen, sesuatu yang jarang ia lakukan secara terang-terangan. Banyak yang mengira itu sekedar hiburan atau bentuk dukungan personal. Namun setelah pernyataan Soimah beredar, persepsi itu berubah total. Soimah dengan gaya ceplas-ceplos yang selama ini dikenal belak-belakan tapi jujur, justru tampil lebih tenang dan terukur.
Dalam sebuah pembicaraan yang awalnya terkesan santai, ia menjelaskan bahwa konser kemenangan D Akademi 7 akan menjadi puncak segalanya. Di sanalah semua cerita akan ditutup. Finalis berduet dengan Lesti Kejora, penentuan juara, penyerahan piala, hingga peluncuran lagu kemenangan. Tapi yang bikin publik merinding bukan informasi teknisnya, melainkan cara Soimah menyebut kesiapan para finalis. Ia tidak menyebut nama secara gamblang, namun kalimat-kalimatnya terasa mengarah. Soimah menyinggung soal kondisi vokal yang prima, fisik yang fit, dan mental yang siap tempur di momen penentuan. Netizen langsung mengaitkannya dengan Valen, yang sejak beberapa penampilan terakhir memang terlihat paling stabil. Tidak goyah oleh tekanan, tidak terpancing drama, dan selalu tampil konsisten meski sorotan kamera dan ekspektasi penonton kian besar. Menariknya, Soimah juga menyinggung soal faktor keberuntungan. Ia memberi contoh Tasya, yang di awal kompetisi tidak terlalu diunggulkan, jarang mendapat dukungan besar, bahkan nyaris tenggelam oleh nama-nama yang lebih viral. Tapi justru Tasya bisa melesat hingga posisi puncak. Dari sini, publik membaca satu pesan tersirat. Di DA, segalanya bisa terjadi. Tapi ketika kualitas, kesiapan, dan momentum bertemu, hasil akhirnya biasanya sudah tercium jauh hari. Di titik inilah, spekulasi soal bocoran pemenang makin liar. Banyak yang percaya, sebagai juri senior, Soimah tentu sudah bisa membaca arah kompetisi. Ia paham betul bagaimana sistem bekerja, bagaimana kualitas dinilai, dan bagaimana mental peserta diuji habis-habisan. Ketika ia memuji kondisi Valen yang fit secara vokal, itu bukan pujian sembarangan. Bagi pengamat DA, pujian semacam itu biasanya muncul menjelang penobatan. Raffi Ahmad pun semakin terlihat percaya diri dalam dukungannya. Bukan hanya soal gift, tapi juga bahasa tubuh dan komentarnya di atas panggung. Ia tampak seperti seseorang yang sudah yakin dengan pilihannya. Netizen pun mulai bertanya-tanya, apakah Raffi mendapat bocoran lebih dulu? Atau ia sekadar jeli membaca situasi dan kualitas? Yang jelas, kombinasi dukungan Raffi dan pernyataan Soimah membuat satu kesimpulan menguat. Valen bukan sekadar finalis, ia kandidat juara yang sangat serius. Di luar isu pemenang, Soimah juga menyelipkan pesan penting bagi calon peserta DA8. Ia menegaskan agar anak-anak muda tidak gentar dengan sistem virtual gift. Menurutnya, dari audisi hingga top 10, juri tetap memegang peran utama dalam menilai kualitas vokal. Gift memang berpengaruh, tapi tidak bisa menutup kelemahan teknik dan karakter suara. Pesan ini seperti menampar sekaligus menenangkan banyak pihak yang selama ini menganggap DA hanya soal popularitas. Soimah juga menekankan bahwa audisi bukan sekadar tes suara, tapi tes mental. Peserta harus siap dihujat, dibanding-bandingkan, bahkan diragukan oleh netizen. Dunia hiburan tidak ramah bagi mereka yang mudah goyah. Dari cara ia menyampaikan ini, publik kembali mengaitkannya dengan Valen yang terlihat paling tahan banding. Setiap kritik dijawab dengan penampilan yang lebih rapi, bukan dengan drama. Soal persiapan, Soimah menyarankan calon peserta untuk menghafal sebanyak mungkin lagu. Semakin luas perbendaharaan lagu, semakin besar peluang untuk lolos dan bertahan. Ini bukan sekadar tips teknis, tapi gambaran betapa seriusnya kompetisi ini. Dan jika melihat rekam jejak Valen, ia memang dikenal fleksibel dalam berbagai genre, sesuatu yang sangat krusial di panggung DA. Informasi teknis lain yang disampaikan Soimah juga menarik perhatian. Ia menyebut usia pendaftaran DA8 berada di kisaran 14 hingga 23 tahun. Ia juga mengungkap rencana Indosiar untuk anak-anak DA7 setelah kompetisi selesai, mulai dari konser khusus hingga penggarapan single. Ini menegaskan bahwa siapapun pemenangnya, panggung DA adalah pintu masuk ke industri yang lebih besar. Namun tetap saja, sorotan utama publik tertuju pada satu nama. Di sela-sela pembicaraan, Soimah menyampaikan rencana pribadinya yang cukup sederhana tapi penuh makna. Ia memilih tidak mengambil pekerjaan untuk acara HUT Indosiar karena ingin segera pulang ke Yogyakarta atau Solo setelah kompetisi berakhir. Bagi sebagian orang ini hanya informasi ringan, tapi bagi pengamat ini seolah menandai bahwa tugasnya di DA7 sudah hampir selesai. Nah itu dia cuplikan-cuplikan bahwa banyak juga komentar dari para netizen ataupun penggemar ataupun para konten kreator ini menyuarakan isi hatinya, mengingat ini Valen ini banyak penggemar, kualitas bagus, tetapi kenapa kok bisa di juara 2? Itu yang banyak pendapat-pendapat negatif maupun positifnya. Yang penting tetap di hati semua masyarakat ini sudah tahu yang juara itu adalah Valen, juara dengan kualitas, seperti itu ya teman-teman ya, kalau menurut saya pribadi ya. Gimana kalau menurut teman-teman semua ya? Oke, begini saja informasi dan video ini hari ini kita akhiri, dan juga jangan lupa kita tunggu di video-video sebelumnya. Jika teman-teman suka sama videonya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.